Ada satu momen dalam hidup yang tidak pernah bisa kamu lupakan. Bukan momen bahagia. Bukan momen perayaan. Tapi momen di mana orang yang paling kamu cintai memilih untuk berpura-pura kamu tidak ada. Momen di mana kamu berdiri di sebuah ruangan mewah dengan lantai marmer yang dingin di bawah kakimu, lampu kristal yang berkilau di atasmu, dan suamimu sendiri menatapmu seolah kamu adalah orang asing yang tidak seharusnya berada di sana. Namanya Rendra. Dan aku adalah Wulan, istrinya, yang dinikahinya 3 tahun lalu dengan janji-janji yang ternyata hanya indah di bibir saja. Tapi tunggu dulu. Karena ini bukan cerita tentang perempuan yang hancur karena dipermalukan. Ini cerita tentang perempuan yang diam, yang menunggu, yang tersenyum pelan ketika semua orang akhirnya tahu siapa dia sebenarnya. Dan saat itu tiba, percayalah, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memungkiri betapa bodohnya mereka telah meremehkannya. Aku lahir di Magelang, kota kecil yang tenang, dengan jalanan yang masih bisa kamu dengar suara burung di pagi hari. Ibuku seorang guru SD. Bapakku seorang pegawai negeri biasa yang lebih sering tersenyum daripada mengeluh meskipun gajinya pas-pasan. Kami tidak kaya, tapi kami bahagia dengan cara yang orang kaya kadang tidak mengerti. Ibuku selalu bilang satu hal yang aku ingat sampai sekarang. Wulan, rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia datang dalam bentuk kesempatan. Dan kesempatan itu hanya milik orang yang siap. Aku tidak tahu waktu itu betapa dalamnya kata-kata itu. Aku tumbuh sebagai anak yang pendiam. Tidak banyak bicara. Tapi aku pengamat yang tajam. Aku selalu memperhatikan detail yang orang lain lewatkan. Cara orang berbicara. Cara mereka mengambil keputusan. Cara mereka menyembunyikan sesuatu di balik senyuman. Kemampuan itu yang kemudian menyelamatkanku. Saat SMA, aku termasuk siswa yang biasa-biasa saja secara penampilan. Tidak cantik mencolok. Tidak kaya. Tidak punya koneksi. Tapi nilai akademiku selalu masuk 3 besar. Bukan karena aku jenius. Tapi karena aku kerja keras tanpa henti. Lulus SMA, aku dapat beasiswa penuh di Universitas Gadjah Mada. Jurusan manajemen bisnis. 4 tahun aku habiskan di Yogyakarta dengan hidup sangat sederhana. Makan warteg. Naik bis kota. Baju yang itu-itu saja. Tapi otakku tidak pernah berhenti berputar. Semester 3, aku sudah mulai usaha kecil-kecilan. Jual baju online. Modalnya dari tabungan hasil kerja part-time di kafe. Keuntungannya kecil. Tapi aku belajar sesuatu yang tidak ada di buku teks manapun. Aku belajar membaca pasar. Belajar memahami apa yang orang mau sebelum mereka sendiri tahu mereka mau itu. Lulus kuliah dengan IPK 3,92. Dan langsung dapat kerja di sebuah perusahaan konsultan manajemen di Jakarta. Disinilah hidupku bertemu dengan Rendra. Pertemuan pertama kami tidak romantis sama sekali. Rendra adalah klien dari perusahaan tempatku bekerja. Ia datang ke kantor untuk konsultasi pengembangan bisnis keluarganya. Bisnis tekstil skala menengah milik ayahnya di Surabaya. Dia tinggi, rapi, berwajah tampan dengan rahang yang tegas. Tapi yang lebih aku perhatikan adalah cara berbicaranya, terlalu yakin dengan diri sendiri. Terlalu suka memotong kalimat orang lain. Aku yang ditugaskan menjadi analis untuk proyeknya. Dalam presentasi pertama, aku paparkan analisis lengkap, data pasar, tren industri, rekomendasi strategis. Semua aku kerjakan hampir 3 minggu tanpa tidur cukup. Dan reaksi Rendra, dia menatapku sebentar, lalu berkata kepada atasanku, "Analis Anda yang ini masih junior ya? Datanya cukup bagus tapi presentasinya kurang greget." Ada sangka tertawa kanggang. Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati aku mencatat. Pria ini suka merendahkan untuk merasa lebih tinggi. Setelah meeting bubar, Rendra mengampiriku. Maaf tadi ya. Bukan maksud meremehkan. Kamu memang kerja bagus kok. Nama kamu siapa? Wulan. Wulan. Kamu orang mana? Magelang. Dia mengangguk. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa aku baca waktu itu. Sekarang aku tahu itu adalah kalkulasi. Dia sedang menaksirku. Bukan sebagai perempuan yang menarik,
tapi sebagai sesuatu yang bisa dia kontrol. Selama 3 bulan proyek berlangsung, Rendra sering mengajakku ngobrol. Lama-lama menjadi makan siang bersama. Lalu makan malam. Lalu perjalanan ke Surabaya untuk kunjungan lapangan yang berubah menjadi jalan-jalan di malam hari. Dia pintar merayu. Sangat pintar. Dia tahu cara membuat perempuan merasa spesial. Cara memandang yang dalam. Kata-kata yang tepat di momen yang tepat. Perhatian kecil yang terasa besar. Dan aku, Wulan yang tidak banyak pengalaman dengan laki-laki seperti ini, jatuh. Jatuh dengan dalam. Dengan bodohnya. 6 bulan kemudian, Rendra melamarku. Bukan dengan cara yang mewah. Tidak ada restoran mahal atau bunga yang bertebaran. Hanya kami berdua di sebuah kafe kecil di daerah Kemang, dan dia meletakkan kotak cincin kecil di atas meja. Aku serius sama kamu, Wulan. Mau nggak jadi istriku? Aku menangis. Karena aku bahagia. Karena aku pikir ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kompleks dari yang aku bayangkan. Pernikahan kami sederhana. Sesuai keinginanku. Keluargaku dari Magelang. Orang-orang sederhana yang hadir dengan baju terbaik mereka dan senyum tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Keluarga Rendra lain cerita. Ibu mertuaku, Bu Hartini, datang dengan mobil hitam mengkilap. Berbaju batik sutra yang harganya mungkin lebih dari gaji bapakku setahun. Matanya berkeliling memandang venue pernikahan kami, sebuah gedung serbaguna milik kelurahan yang kami sewa, dengan ekspresi yang susah payah dia sembunyikan tapi gagal. Ekspresi tidak suka. Ini resepsinya di sini, bisiknya kepada Rendra, tidak terlalu pelan sehingga aku bisa mendengar. Ini pilihan Wulan, Bu, jawab Rendra. Dia mau yang sederhana. Sederhana itu boleh. Tapi ada batasnya. Aku menelan kata-kata itu. Tersenyum kepada tamu. Berfoto dengan keluarga. Melakukan semua yang seharusnya dilakukan pengantin baru. Tapi hatiku sudah mencatat. Ayah mertuaku, Pak Soeharto, lebih pendiam. Dia tidak banyak bicara tapi caranya melihatku seperti melihat sesuatu yang tidak memenuhi ekspektasinya. Bisnis tekstilnya sudah cukup besar, keluarga mereka termasuk kalangan atas Surabaya. Dan aku, anak guru dari Magelang, jelas bukan menantu yang mereka bayangkan untuk anak lelaki mereka. Adik ipar Rendra, Dinda, 24 tahun, cantik dengan cara yang terlalu sadar diri, berbisik kepada temannya saat aku lewat, cukup keras untuk aku tangkap. Kakakku dapat yang ini? Serius? Kayak apa sih selera dia? Hari pernikahan. Dan aku sudah mulai belajar bahwa keluarga ini tidak akan pernah benar-benar menerimaku. Tapi aku masih percaya pada Rendra. Masih percaya bahwa cintanya cukup untuk menutup semua celah itu. Betapa naifnya aku. 2 tahun pertama pernikahan, aku dan Rendra tinggal di Jakarta. Jauh dari keluarganya di Surabaya. Dan selama itu, kehidupan kami terasa cukup normal. Kami punya apartemen kecil di daerah Tebet. Aku masih bekerja di perusahaan konsultan. Rendra mengelola kantor perwakilan bisnis ayahnya di Jakarta. Tapi ada hal-hal kecil yang mulai aku perhatikan. Saat teman-teman kantornya datang, Rendra memperkenalkanku dengan cara yang berbeda tergantung siapa tamunya. Kepada teman biasa, dia perkenalkan aku dengan bangga. Tapi kepada koleganya yang kelihatan lebih mapan, cara memperkenalkannya berbeda, lebih pelan, lebih singkat, kadang bahkan langsung mengalihkan topik. Saat aku tanya kenapa, dia jawab, "Kamu terlalu sensitif, Wulan." Kata-kata itu, terlalu sensitif. Aku akan mendengarnya berkali-kali dalam 3 tahun pernikahan kami. Lalu ada insiden di arisan ibu-ibu komplek. Aku tidak diajak. Rendra bilang dia lupa memberitahu. Tapi aku tahu dia memang tidak mau mengajakku karena istri-istri kolega bisnisnya yang datang adalah perempuan-perempuan dari keluarga mapan, dan dia malu membawa istri yang punya latar belakang biasa. Aku masih diam. Masih sabar. Masih mencoba. Karena aku pikir pernikahan butuh perjuangan. Butuh kesabaran. Dan aku tidak mau menjadi istri yang banyak menuntut. Tapi satu momen mengubah segalanya. Ulang tahun perkawinan kedua kami.
Rendra mengajakku ke Surabaya untuk menghadiri pesta keluarga besar di rumah mertuaku. Aku senang. Kupikir ini tanda bahwa dia ingin memperkenalkanku lebih jauh kepada keluarganya. Aku siapkan diri dengan baik. Beli baju baru, tidak mewah tapi rapi dan elegan. Pergi ke salon untuk pertama kalinya sejak lama. Riasan tipis yang membuat wajahku segar. Aku merasa cukup siap. Rumah mertuaku di kawasan Darmo, Surabaya adalah villa mewah dengan halaman luas yang penuh tanaman terawat, pagar besi hitam yang tinggi, mobil-mobil premium berjejer di depan. Waktu kami tiba, pesta sudah ramai. Musik gamelan menggalun pelan. Pelayan berseragam membawa nampan berisi makanan dan minuman. Tamu-tamu berpakaian mewah berbincang di berbagai sudut, dan di sanalah mereka, keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya adalah rekan bisnis terbesar ayah Rendra. Mereka punya grup usaha yang mencakup properti, perbankan, dan manufaktur. Salah satu keluarga terkaya di Jawa Timur. Pak Wijaya, sang patriarch, hadir bersama istrinya yang anggun dan dua anaknya, seorang laki-laki bernama Bagas yang seumuran Rendra, dan seorang perempuan bernama Sekar yang terkenal sebagai salah satu sosialitas Surabaya. Aku tidak tahu siapa mereka waktu pertama masuk. Aku hanya mengikuti Rendra yang langsung menghampiri kerumunan. Rendra berbicara dengan Pak Wijaya dengan sangat hangat. Tertawa, bercanda, menepak bahu. Sangat berbeda dari cara dia bersamaku belakangan ini yang semakin dingin. Lalu Pak Wijaya melihat ke arahku. Ini siapa, Ren? Kamu sudah nikah ya? Kami dengar. Dan disitulah momen yang tidak akan pernah aku lupakan sampai mati. Rendra, suamiku, laki-laki yang bersumpah di hadapan Allah dan semua tamu untuk mencintai dan melindungiku, menoleh ke arahku sebentar dengan ekspresi yang sulit kugambarkan. Lalu dia tersenyum kepada Pak Wijaya. Oh, itu Wulan. Dia, asisten saya, membantu urusan administrasi. Asisten, bukan istri. Bukan belahan jiwa. Bukan perempuan yang tidur di sisinya setiap malam. Bukan ibu dari anak yang bahkan belum sempat kami coba hadirkan karena kesibukannya. Asisten. Waktu seperti berhenti. Suara-suara di sekitarku menjadi samar. Senyum Pak Wijaya yang ramah, suara musik gamelan, tawa-tawa di sudut ruangan, semua seperti diredam oleh satu kata itu. Asisten. Aku merasakan panas di belakang mataku. Tapi aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena hatiku tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan dalam kedinginan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang aku kenal dari dulu tapi selama ini aku tahan-tahan. Tekad. Malam itu, di kamar tamu rumah mertua, aku berbaring di kasur dengan mata terbuka menatap langit-langit. Rendra masuk kamar jam 11 malam. Bau alkohol samar di napasnya. Dia langsung berbaring tanpa menyapaku. Rendra, aku panggil pelan. Tadi kamu bilang aku asisten kamu. Henning, lalu, kamu dengar itu? Aku ada di sana. Dia menggela napas. Wulan, kamu nggak ngerti situasinya. Keluarga Wijaya itu penting banget buat bisnis papa. Kalau mereka tahu aku nikah sama dia berenci. Sama apa? Suaraku tenang. Terlalu tenang. Sama orang yang latar belakangnya beda. Mereka itu tradisional. Mereka expect aku nikah sama perempuan dari keluarga yang sekelas. Aku ulang kata itu pelan. Aku bukan bilang kamu nggak bagus. Kamu bagus. Kamu pinter. Tapi di mata mereka, aku nggak cukup baik. Rendra tidak menjawab. Dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jelas yang pernah aku dengar. Aku membalik badan membelakanginya. Baik, kataku pelan. Aku mengerti sekarang. Aku tidak menangis malam itu. Tapi aku mulai merencanakan sesuatu. Ada hal yang tidak diketahui Rendra tentang aku. Ada hal yang tidak diketahui siapapun, kecuali satu orang. Namanya Pak Bimo. Mentor bisnisku sejak aku masih kuliah. Mantan direktur di perusahaan BUMN yang pensiun dini untuk fokus berinvestasi. Orang paling cerdas yang pernah aku kenal,
Dan salah satu dari sedikit orang yang melihat potensi dalam diriku sejak awal. Pak Bimo yang menemukanku saat aku masih jual baju online dari kamar kos yang sempit. Dia melihat caraku menganalisis pasar, caraku berpikir strategis, dan dia bilang satu hal. Wulan, kamu punya sesuatu yang langka. Kamu bisa melihat peluang yang orang lain tidak lihat. Jangan sia-siakan itu. Selama kuliah dan bekerja, aku rutin berkonsultasi dengan Pak Bimo. Bukan hanya soal bisnis tapi soal investasi, soal membaca industri, soal strategi jangka panjang. Dan 2 tahun sebelum bertemu Rendra, aku mulai melakukan sesuatu secara diam-diam. Aku mulai berinvestasi. Tidak besar di awal. Dari tabungan sendiri. Saham, reksadana, lalu pelan-pelan properti kecil di daerah yang aku analisis berpotensi naik nilai. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena Pak Bimo mengajarkanku satu prinsip penting. Jangan pernah umumkan gerakanmu sebelum kamu siap, Wulan. Di dunia bisnis, ketenangan adalah senjata terkuat. Dan aku menjaga ketenangan itu. Bahkan dari Rendra. Terutama dari Rendra. Karena ada sesuatu dalam diri Rendra yang membuatku tidak pernah sepenuhnya membuka kartu. Enten aluri, enten tuasai. Tapi ada sesuatu. Dan malam setelah dia menyebutku asisten di depan keluarga Wijaya, aku tahu naluriku benar. Sebulan setelah insiden itu, aku mengajukan resign dari perusahaan konsultan tempatku bekerja. Rendra kaget. Kenapa? Mau fokus ke hal lain. Hal lain apa? Kamu nggak punya proyek sendiri. Aku tersenyum. Nanti kamu tahu. Ekspresi Rendra campuran antara bingung dan sedikit meremehkan. Oke dah. Kalau mau istirahat dulu juga nggak apa-apa. Toh uang dari aku cukup. Aku tidak memperbaiki asumsinya. Aku membiarkan dia berpikir aku resign untuk menjadi ibu rumah tangga yang bergantung padanya. Sementara sebenarnya, aku mulai bergerak penuh untuk membangun sesuatu yang sudah lama aku siapkan. Nama perusahaanku adalah WN Consulting. WN, singkatan dari Wulan Ningrum. Nama lengkapku yang tidak pernah terlalu aku umumkan. Aku mendirikannya dengan modal yang sudah aku kumpulkan selama bertahun-tahun dari investasi yang diam-diam aku lakukan. Bukan modal besar, tapi cukup untuk memulai dengan benar. Fokus bisnis kami adalah konsultasi transformasi digital untuk perusahaan menengah ke atas. Tepat di persimpangan dua industri yang aku pahami betul, manajemen bisnis dan teknologi. Aku rekrut 3 orang pertama dari jaringan pertemananku di industri. Orang-orang muda yang aku tahu punya kemampuan luar biasa tapi undervalued di tempat kerja mereka masing-masing. Kantor pertamaku, sebuah ruangan kecil yang aku sewa di coworking space di daerah Sudirman. 4 meja, 1 papan tulis, dan mimpi yang sangat besar. Aku bekerja 12 jam sehari, kadang 14. Saat Rendra pikir aku di rumah atau pergi arisan, aku sebenarnya ada di kantor kecil itu, mengerjakan proposal, menelepon calon klien, dan belajar hal-hal baru. Pak Bimo jadi advisor tidak resmi. Setiap minggu kami meeting lewat video call. Dia memberi masukan, membuka koneksi, dan kadang mengingatkanku untuk makan dan istirahat. Kamu sedang membangun fondasi, Wulan. Jangan terburu-buru. Tapi jangan juga terlalu lambat. Timing itu segalanya. 6 bulan pertama, kami dapat 5 klien kecil. Keuntungan masih tipis. Tapi di bulan ke-7, sesuatu terjadi. Pak Bimo memperkenalkanku dengan seorang direktur di salah satu BUMN besar yang sedang mencari konsultan untuk proyek transformasi digital skala nasional. Proyek senilai hampir 12 miliar rupiah. Aku tahu ini bukan proyek untuk perusahaan sekecil kami waktu itu. Tapi aku ikut pitching. Aku persiapkan proposal selama 3 minggu. Tidak tidur dengan benar. Tidak makan dengan teratur. Aku analisis kebutuhan mereka dari semua sudut yang mungkin, dan aku masukkan sesuatu yang tidak ada di proposal pesaing lain, sebuah metodologi unik yang aku kembangkan sendiri berdasarkan pengalamanku di industri konsultan dan penelitian mendalam. Hari pitching,
Aku masuk ruangan dengan 6 direktur dan 7 pesaing lain, semua perusahaan konsultan besar yang namanya sudah terkenal di industri. Aku satu-satunya perempuan di ruangan itu. Aku satu-satunya yang mewakili perusahaan yang usianya belum genap setahun. Dan ketika aku presentasi selama 40 menit, ruangan itu hening dengan cara yang berbeda dari kebisuan sopan yang diberikan kepada presenter sebelumnya. Hening yang artinya orang benar-benar mendengarkan. Seminggu kemudian, kami dapat proyek itu. Kabar itu datang dalam bentuk email resmi yang masuk ke inboxku jam 7 pagi. Aku membacanya 3 kali. Lalu aku pergi ke kamar mandi, menutup pintu, dan menangis pelan di sana selama mungkin 5 menit. Bukan menangis sedih, tapi menangis karena semua kerja keras itu terasa nyata sekarang. Lalu aku keluar, menyeduh kopi, dan menelepon Pak Bimo. Pak, kami dapat proyeknya. Suara Pak Bimo sebentar hening. Lalu tertawa, tawa yang penuh kebanggaan yang bahkan ayahku sendiri mungkin belum pernah membuat aku merasakan. Aku sudah tahu dari awal kamu akan sampai di sini, Wulan. Ini baru permulaan. Aku tidak memberitahu Rendra. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena ada bagian dari diriku yang sudah tahu, jika Rendra tahu tentang ini, dinamika antara kami akan berubah dengan cara yang belum aku siap hadapi. Aku butuh lebih banyak waktu untuk membangun sebelum aku siap menghadapi badai yang akan datang. Sementara itu, kehidupan rumah tangga dengan Rendra semakin menunjukkan retakannya. Kunjungan ke Surabaya menjadi lebih sering karena bisnis ayahnya sedang ekspansi. Dan setiap kunjungan, aku semakin jelas melihat pola yang sudah lama ada tapi semakin parah. Di depan keluarganya, Rendra memperlakukanku seperti bayangan. Tidak kasar secara fisik, tidak berteriak, tapi dengan cara yang lebih sakit, dengan mengabaikan. Dengan tidak melibatkanku dalam percakapan. Dengan menjawab pertanyaan aku seadanya di depan orang lain seolah ia malu berbicara terlalu banyak denganku. Ibu mertuaku, Bu Hartini, sudah tidak lagi mencoba menyembunyikan ketidaksukaannya. Rendra, sudah 2 tahun lebih. Kalian gak punya anak. Wulan ini sebenarnya bisa punya anak tidak? Tanyanya suatu malam di meja makan, seolah aku tidak ada di sana. Masih program, Bu? Jawab Rendra. Program dari dulu. Kalau memang ada masalah, bilang saja. Papa dan Mama akan bantu carikan jalan. Matanya melirik ke arahku sebentar, tatapan yang sangat jelas artinya. Jalan yang dimaksudnya bukan dokter, tapi jalan lain. Adik Rendra, Dinda, sudah lulus kuliah dan semakin sering berada di rumah. Dia punya hobi baru, menyindir. Mbak Wulan, dulu kerja di mana ya? Perusahaan konsultan. Sekarang sudah resign kan? Nginger dong. Enak ya, ditanggung suami. Kata-katanya manis tapi matanya tidak. Aku selalu merespons dengan senyum. Selalu. Karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan ketenangan itu, yang mereka salah artikan sebagai kelemahan, sebagai kebodohan, sebagai bukti bahwa aku tidak punya harga diri, itu adalah senjataku. 3 bulan setelah kami mendapat proyek BUMN besar itu, WN Consulting mendapat 2 klien besar lagi dari referral. Timku sudah berkembang menjadi 12 orang. Kami pindah ke kantor yang lebih proper, di gedung perkantoran kelas A di kawasan SCBD. Nama WN Consulting mulai disebut-sebut di kalangan bisnis. Masih belum terkenal secara publik, tapi di kalangan korporat, orang-orang mulai tahu nama itu. Dan disitulah masalah mulai muncul. Karena di kalangan korporat, orang-orang juga mulai tahu siapa pemiliknya. Suatu hari, Rendra pulang lebih awal dari biasanya. Ekspresinya tidak biasa, campuran bingung dan sesuatu yang lain yang aku tidak langsung bisa definisikan. Wulan, teman kantorku tadi tanya sesuatu yang aneh. Tanya apa? Dia tanya, apakah kamu yang punya WN Consulting? Hening sebentar. Kenapa dia nanya gitu? Rendra menatapku. Karena katanya nama direkturnya Wulan Ningrum. Dan dia lihat foto di website perusahaannya. Dia pikir itu kamu. Oh, kata-kata. Itu kamu. Aku menatap matanya. Ayah, ekspresi Rendra berubah.
Beberapa detik hening yang terasa sangat panjang. Sejak kapan? Hampir setahun. Kenapa nggak bilang? Kamu tidak pernah tanya. Wulan, suaranya naik sedikit tapi dia tahan. Kamu harusnya bilang ke aku. Kamu istri aku. Kita harusnya nggak ada yang disembunyi. Aku hampir tertawa. Hampir. Tapi aku tahan. Tidak ada yang aku sembunyikan. Aku membangun bisnis. Kalau kamu tanya, aku akan jawab jujur. Tapi kamu bilang kamu resign karena mau istirahat. Aku tidak pernah bilang itu. Kamu yang berasumsi. Rendra terlihat frustrasi. Tapi di balik frustrasinya ada sesuatu yang lebih besar, rasa tidak nyaman. Karena tiba-tiba gambaran yang selama ini dia pegang tentang aku, tentang siapa aku, mulai tidak cocok lagi. Istrinya bukan perempuan yang bergantung padanya. Istrinya ternyata adalah sesuatu yang sangat berbeda dari yang dia duga. Dan laki-laki seperti Rendra, yang butuh merasa lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa, tidak tahu harus berbuat apa dengan informasi itu. Setelah malam itu, sikap Rendra terhadapku berubah. Bukan menjadi lebih baik, justru menjadi lebih dingin. Aku mengerti kenapa. Ego laki-laki adalah hal yang kompleks, dan ego Rendra, yang selama ini dibesarkan dalam keluarga yang menempatkannya sebagai penerus bisnis keluarga, yang selalu diberi gambaran bahwa laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah pendamping, tidak siap menghadapi kenyataan bahwa istrinya mungkin sedang melaju lebih cepat darinya. Dia mulai lebih sering pulang terlambat, lebih sering merespons pesanku dengan singkat, lebih sering bilang, sibuk, tanpa detail. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama aku coba abaikan. Ada perempuan lain. Intuisi perempuan itu tidak pernah salah. Mungkin tidak langsung bisa aku buktikan. Tapi ada tanda-tanda kecil yang tidak bisa diabaikan. Parfum yang berbeda di bajunya. Senyum kecil yang muncul saat dia menatap layar HP-nya. Cara dia mengunci kamar mandi lebih lama dari biasanya. Aku tidak konfrontasi langsung. Belum waktunya. Tapi aku mulai mengumpulkan bukti dengan cara yang sangat tenang dan sistematis. Bulan berikutnya, ada undangan dari keluarga Rendra untuk kumpul keluarga besar di Surabaya. Kali ini lebih besar dari biasanya, merayakan anniversary bisnis Pak Soeharto yang ke-30 tahun, dan sekaligus ada pengumuman kerjasama bisnis baru yang konon sangat besar. Dan keluarga Wijaya akan hadir. Rendra seperti biasa tidak terlalu antusias mengajakku. Kamu nggak perlu ikut kalau nggak mau. Aku mau ikut, kataku. Ekspresinya sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa melarangku. Kami berangkat ke Surabaya sehari sebelum acara. Di perjalanan, Rendra sibuk dengan HP-nya. Aku melihat keluar jendela, pikiran berputar dengan tenang. Aku sudah siap untuk apa yang akan terjadi. Atau lebih tepatnya, aku sudah menyiapkan apa yang akan terjadi. Rumah mertua lebih megah dari biasanya malam itu. Ada dekorasi tambahan. Karpet merah di teras. Lampu-lampu taman yang menyala temaram. Para pelayan berseragam baru. Tamu-tamu mulai berdatangan jam 7. Orang-orang yang sebagian besar tidak aku kenal. Rekan bisnis, keluarga jauh, kolega lama Pak Soeharto. Aku duduk di sudut ruangan dengan segelas air mineral, mengamati. Lalu keluarga Wijaya masuk. Pak Wijaya dengan istrinya. Bagas, anaknya, yang seumuran Rendra. Dan Sekar, putrinya, yang aku ingat dari pertemuan sebelumnya. Kali ini aku memperhatikan Rendra dengan lebih seksama. Dan apa yang aku lihat membuat dadaku sesak. Cara Rendra menyambut keluarga Wijaya berbeda. Sangat berbeda. Dia tersenyum dengan cara yang sudah lama tidak aku lihat diarahkan padaku. Hangat, antusias, dan ketika Sekar Wijaya menghampirinya, ada pertukaran senyum di antara mereka yang terlalu akrab untuk sekadar kenalan biasa. Aku menelan hal itu. Menyimpannya. Kemudian Bu Hartini menghampiriku. Wulan, kamu duduk di sini saja? Pergi bergabung dengan tamu dong. Saya sedang menikmati suasana, Bu. Ibu mertuaku mencibir pelan. Kalau kamu nggak bisa bergaul, nggak usah ikut. Malu-maluin saja. Aku menatapnya. Tersenyum tipis. Baik,
Bu. Dan aku berdiri, berjalan ke tengah ruangan. Saat itulah seseorang mendekat ke arahku. Bukan dari pihak Rendra. Bukan tamu yang aku kenal. Seorang pria paruh baya, mungkin 50 tahun, berpakaian sangat rapi tapi tidak mencolok. Wajahnya familiar tapi aku tidak langsung ingat dari mana. "Permisi," katanya dengan nada sangat sopan. "Anda Wulan Ningrum, Direktur WN Consulting?" Aku berbalik menghadapnya. "Iya, benar. Maaf, kita pernah bertemu." Pria itu tersenyum. "Belum secara langsung. Saya Hendro Kusuma. Saya Commission Director di Grup Paramita." Grup Paramita, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia, bergerak di sektor keuangan, energi, dan infrastruktur. Asetnya diperkirakan ratusan triliun rupiah. Perasaanku tidak berubah di luar. Tapi di dalam, jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Oh, saya kenal Grup Paramita tentu saja. Senang bertemu, Pak Hendro. Saya tahu nama Anda dari beberapa kolega di industri." Kata mereka, WN Consulting mengerjakan beberapa proyek yang hasilnya sangat impresif. Terutama proyek transformasi digital untuk, saya tidak perlu sebut namanya ya, tapi Anda pasti tahu. Aku mengangguk. Kami memang sangat serius dengan setiap proyek yang kami ambil. Itu yang saya dengar. Pak Hendro menatapku dengan cara yang sangat berbeda dari cara kebanyakan orang menatapku, bukan meremehkan, bukan mengira-ngira, tapi dengan respect yang tulus. "Kami di Grup Paramita sedang mencari konsultan untuk sebuah proyek besar. Sangat besar. Dan nama Anda sudah beberapa kali disebut. Apakah Anda terbuka untuk diskusi lebih lanjut?" Aku memerlukan 2 detik untuk memastikan suaraku tetap tenang saat menjawab. "Tentu. Saya sangat terbuka." Percakapan itu berlangsung hampir 20 menit di sudut ruangan yang sama. Pak Hendro menjelaskan secara garis besar apa yang Grup Paramita butuhkan. Sebuah konsultasi strategis untuk transformasi model bisnis di 3 anak perusahaan mereka sekaligus dengan timeline ketat 18 bulan. Angka yang dia sebut sebagai budget proyek membuat tanganku hampir gemetar. 42 miliar rupiah. Itu bukan proyek. Itu lompatan yang akan mengubah WN Consulting dari perusahaan menengah menjadi pemain utama di industri. "Kami akan kirim detail proposal request minggu depan," kata Pak Hendro. "Dan saya harap Anda bisa menyiapkan presentasi yang serius. Kami akan evaluasi beberapa konsultan, tapi jujur saja, reputasi Anda yang membuat saya datang sendiri untuk bicara hari ini." Setelah Pak Hendro pergi, aku berdiri sebentar sendirian. Lalu dari belakang, aku mendengar suara Bu Hartini. "Kamu ngobrol sama siapa tadi?" Aku berbalik. Bu Hartini berdiri dengan ekspresi cemas yang aneh. "Pak Hendro Kusuma, dari Grup Paramita." Wajah Bu Hartini berubah. "Pak Hendro, dia tahu kamu. Dia yang menghampiri saya, Bu." Bu Hartini menatapku dengan cara yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bukan tatapan meremehkan, tapi tatapan yang sedang memproses ulang sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Sebelum dia sempat bicara lagi, seseorang memanggil namanya dari seberang ruangan dan dia pergi. Aku menarik napas pelan, melihat ke sekeliling ruangan. Rendra masih bercanda dengan Bagas Wijaya di sudut sana. Sekar Wijaya tertawa sambil menyentuh lengan Rendra dengan cara yang sedikit terlalu santai. Aku menyimpan pemandangan itu. Sebar. Semua ada waktunya. Seminggu kemudian, proposal request dari Grup Paramita datang ke emailku. Dan 3 minggu setelah itu, aku dan tim mengerjakan proposal yang mungkin adalah dokumen terbaik yang pernah kami buat. 140 halaman. Metodologi lengkap. Timeline detail. Proyeksi hasil yang berdasarkan data real dari proyek-proyek sebelumnya. Pitching day tiba. Ruangan presentasi di kantor pusat Grup Paramita di Jakarta adalah ruangan yang sangat berbeda dari coworking space kecil di mana aku memulai. Lantai 60 sesuatu dari gedung pencakar langit. Pemandangan Jakarta yang membentang di luar kaca. Aku masuk dengan 2 anggota tim terbaikku. Kami berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Wajah tenang. Pikiranku sudah dalam mode yang Pak Bimo sering sebut sebagai zona
Keadaan fokus yang aku latih selama bertahun-tahun. Presentasi berlangsung 1 jam penuh. Pertanyaan dari para direktur tajam dan beruntun. Aku jawab semuanya dengan presisi. Saat keluar dari ruangan, salah satu anggota timku, Denny, menghela napas panjang. Bu Wulan, kayaknya bagus tadi. Tapi saingannya berat banget. Konsultan-konsultan itu semua perusahaan besar. Kita sudah lakukan yang terbaik, kataku. Sisanya bukan di tangan kita. 3 hari kemudian, hasil keputusan keluar. WN Consulting mendapat proyek grup Paramita. Kabar itu menyebar di kalangan industri lebih cepat dari yang aku perkirakan. WN Consulting, perusahaan muda yang baru 2 tahun berdiri, mengalahkan 4 perusahaan konsultan besar untuk mendapat proyek senilai 42 miliar dari grup Paramita. Nama Wulan Ningrum mulai muncul di berbagai artikel bisnis. Majalah HSWA menghubungi untuk wawancara. Sebuah platform berita bisnis digital memasukkanku dalam daftar perempuan pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Dan tentu saja, kabar itu sampai ke Surabaya. Aku tahu kabar itu sampai ke keluarga Rendra ketika Bu Hartini meneleponku di siang hari, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya semua komunikasi lewat Rendra. Wulan, ini Mama. Kamu lagi ada waktu? Suaranya berbeda dari biasanya. Lebih berhati-hati. Ada, Bu. Ada apa? Itu benar ya? Yang di berita-berita itu? Perusahaan konsultanmu dapat proyek besar. Iya, benar. Hening yang cukup panjang. Kenapa nggak pernah cerita ke Mama? Aku memilih kata-kataku dengan cermat. Saya tidak mau mengganggu keluarga dengan urusan pekerjaan saya, Bu. Hening lagi. Lalu, Rendra tahu. Dia tahu saya punya perusahaan. Tapi sebesar ini. Mungkin belum tahu detail lengkapnya. Bu Hartini menghela napas. Ketika suaranya kembali, ada nada yang sangat asing, sesuatu yang mendekati sesal. Wulan, Mama minta maaf kalau selama ini Mama kurang. Mama nggak tahu kamu sebegini. Aku diam sebentar. Lalu, tidak perlu minta maaf, Bu. Tidak ada yang salah. Tapi keduanya tahu, banyak yang salah. Sudah lama. Yang tidak aku bayangkan adalah betapa cepatnya kabar itu mencapai keluarga Wijaya. Ternyata Pak Wijaya adalah salah satu komisaris di grup Paramita. Dan ketika nama WN Consulting muncul di laporan proyek baru, dia langsung meneliti siapa di balik perusahaan itu. Dan menemukan aku, Wulan, istri Rendra, yang 2 tahun lalu diperkenalkan sebagai asisten. Undangan berikutnya dari keluarga mertua tidak biasa. Bukan acara keluarga biasa. Ini undangan makan malam khusus. Di restoran bintang 5 di Surabaya. Dan daftar tamu yang Rendra sebutkan termasuk nama yang sangat familiar, keluarga Wijaya. Rendra menyebutkan ini dengan nada canggung. Papa minta kita datang. Katanya ada yang mau dibicarakan sama keluarga Wijaya soal kerjasama bisnis baru. Kita, aku angkat alis. Iya, kamu juga. Papa yang minta. Ini berbeda dari biasanya. Pak Soeharto sendiri yang minta aku hadir. Aku tersenyum ke dalam. Baik, aku akan datang. Rendra menatapku sebentar dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ada kegelisahan di sana. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Malam itu, aku bersiap dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan dengan baju yang sekedar rapi. Tapi dengan baju yang aku pilih dengan sangat seksama, gaun navy blue sederhana tapi dipotong dengan sempurna, sepatu yang elegan, riasan yang minimal tapi membuat wajahku tajam dan percaya diri. Aku bukan sedang mendandani diri untuk Rendra. Bukan untuk keluarga mertuaku. Bukan untuk keluarga Wijaya. Aku mendandani diri untuk diriku sendiri. Untuk perempuan yang sudah berdarah-darah membangun sesuatu dari nol sambil terus diremehkan oleh orang-orang yang seharusnya ada di sisinya. Perempuan itu layak untuk berdiri tegak malam ini. Restoran itu sesuai ekspektasi, mewah dengan cahaya redup, meja-meja besar dengan taplak putih, pelayan yang bergerak senyap. Private dining room yang cukup besar untuk 12 orang. Kami tiba setengah jam sebelum keluarga Wijaya. Pak Soeharto,
Bu Hartini, Dinda, dan beberapa kerabat dekat sudah hadir. Pak Soeharto menyambutku dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan hangat persis, dia bukan tipe orang seperti itu, tapi dengan respect yang tidak dulu ada. Wulan, dia memanggil namaku langsung untuk pertama kalinya. Biasanya dia memanggil istrinya Rendra. Duduk di sini. Dia menunjukkan kursi di sisinya. Bukan sudut, bukan tepian, tapi di sisi kepala meja. Aku duduk. Dinda menatapku dari seberang meja dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, campuran kaget dan tidak suka. Bu Hartini memperbaiki tata letak gelas di depannya dengan gerakan yang terlalu rapi, pertanda dia nervous. Dan Rendra duduk 2 kursi dariku, matanya mencuri pandang ke arahku beberapa kali dengan ekspresi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sesuatu yang mendekati rasa tidak aman. Keluarga Wijaya datang tepat waktu. Pak Wijaya masuk dengan istrinya, Ibu Wijaya yang anggun, diikuti Bagas dan Sekar. Dan ketika Pak Wijaya melihatku, sesuatu terjadi yang 2 tahun lalu tidak terjadi. Dia langsung menghampiriku. Bu Wulan, suaranya hangat dengan cara yang genuine. Akhirnya kita bertemu lagi. Saya baru tahu setelah melihat laporan Paramita bahwa Anda adalah Direktur WN Consulting. Saya sangat terkesan dengan proposal Anda. Aku berdiri, menjabat tangannya. Terima kasih banyak, Pak Wijaya. Proyek Paramita adalah kesempatan yang luar biasa untuk kami. Bukan sekadar kesempatan, katanya dengan tulus. Dari yang saya baca, Anda yang membawa sesuatu yang segar ke industri ini. Metodologi Anda di proposal itu, siapa yang mengembangkannya? Saya dan tim. Pak, hasil dari beberapa tahun mengobservasi gap di industri konsultansi. Pak Wijaya mengangguk dengan ekspresi yang betul-betul impressed. Luar biasa. Usia perusahaan Anda baru berapa tahun? Hampir 2 tahun. Dan sudah di level ini. Dia berpaling ke Pak Soeharto. Soeharto, kamu tidak pernah bilang menantu perempuanmu ini sehebat ini. Pak Soeharto tersenyum dengan cara yang tampak seperti sedang mengklaim kebanggaan atas sesuatu yang selama ini tidak pernah dia akui. Wulan memang tidak banyak bicara soal pekerjaannya. Aku menyimpan senyum di dalam. Sangat dalam. Makan malam berlanjut, dan percakapan di meja itu mengambil arah yang tidak terduga. Pak Wijaya terus melibatkan aku dalam diskusi bisnis, bertanya pandanganku tentang tren industri, tentang arah digital transformation di sektor yang dia geluti, tentang proyeksi pasar. Dan aku menjawab, dengan jelas, dengan data, dengan analisis yang tajam. Setiap jawaban membuat suasana di meja bergeser sedikit demi sedikit. Pak Soeharto, yang biasanya mendominasi percakapan bisnis, mulai lebih banyak mendengarkan. Bu Hartini, yang biasanya menatapku dengan tatapan tidak suka, sekarang menatapku dengan ekspresi yang mirip dengan kagum yang sedang berusaha keras disembunyikan. Dinda tidak bicara banyak malam itu. Matanya sering melihat ke piring. Dan Rendra duduk dengan wajah yang semakin tegang sepanjang malam. Ada merah di ujung telinganya yang aku kenal. Itu tanda dia sedang emosi yang sedang ditahan. Sekar Wijaya, yang sebelumnya sangat akrab dengan Rendra, malam ini duduk jauh dari Rendra dan lebih tertarik memperhatikan percakapan antara aku dan ayahnya. Lalu momen itu datang. Di tengah percakapan tentang prospek industri, Pak Wijaya berpaling ke Rendra. Rendra, waktu pertemuan pertama kita dulu, kamu bilang Wulan adalah asistenmu, ya? Ruangan tiba-tiba terasa seperti semua udara ditarik keluar darinya. Wajah Rendra menjadi merah. Waktu itu mungkin ada salah komunikasi. Salah komunikasi? Pak Wijaya bertanya pelan tapi sangat jelas. Kalau asisten, artinya bekerja untuk kamu. Tapi ternyata dia punya perusahaannya sendiri yang lebih maju dari banyak konsultan besar. Bagaimana itu bisa salah komunikasi? Hening di meja itu adalah hening yang berbeda dari semua keheningan lain yang pernah aku rasakan. Tidak ada yang bicara. Pak Soeharto menatap anaknya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Bu Hartini menjenggam napkin di pangkuannya. Dinda menatap Keskivi komeyanya. Dan Rendra
Suamiku yang 3 tahun lalu berjanji di hadapan Allah untuk mencintai dan menghormati aku, tidak punya kata-kata. Pak Wijaya mengalihkan pandangannya kembali ke aku. Dan aku melihat di matanya sesuatu yang clear, dia tidak tanya dengan polos. Dia tahu persis apa yang terjadi. Dan dia sengaja mengangkat itu ke permukaan. Bu Wulan, katanya dengan nada yang hangat dan respectful, kami di grup Wijaya Investama sedang mencari partner konsultan strategis untuk ekspansi ke 4 kota baru tahun depan. Apakah Anda terbuka untuk kita diskusikan lebih lanjut? Momen itu bukan tentang bisnis. Momen itu adalah tentang pengakuan. Di meja yang sama di mana 2 tahun lalu aku dianggap tidak ada, aku sekarang diundang ke percakapan yang paling penting. Oleh orang yang sama yang dulu istrinya Rendra jadikan alasan kenapa aku tidak layak diperkenalkan sebagai istri. Aku menjawab Pak Wijaya dengan tenang dan profesional. Kami bertukar kartu nama. Menyepakati untuk meeting formal minggu depan. Saat makan malam selesai dan semua orang mulai beranjak, Bu Hartini menghampiriku. Dia berdiri sebentar di depanku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenal wanita ini, ada sesuatu yang mirip ketulusan di wajahnya. Wulan, suaranya pelan. Mama, minta maaf. Aku menatapnya. Mama sudah salah menilai kamu dari awal. Mama terlalu. Mama minta maaf. Aku tidak menangis. Aku tidak berkata bahwa tidak apa-apa. Karena itu tidak benar. Saya terima permohonan maaf ibu, kataku akhirnya. Tapi saya harap ke depannya, kita bisa saling lebih jujur. Bu Hartini mengganggu, matanya berkelat, dan dia berbalik pergi. Di perjalanan pulang, di dalam mobil, Rendra dan aku diam. Jalanan Surabaya malam itu sepi. Lampu-lampu kota melintas di luar kaca. Radio pelan memainkan lagu yang tidak aku perhatikan. Rendra akhirnya bicara. Wulan, jangan sekarang, kataku pelan. Aku minta maaf soal. Aku bilang jangan sekarang, Rendra. Keheningan kembali, dan dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak marah lagi. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena perasaan yang dulunya mengisi ruang itu, cinta, harapan, kepercayaan, sudah tidak ada lagi. Perlahan, terkikis oleh 3 tahun diremehkan, diabaikan, dan dipermalukan oleh orang yang seharusnya jadi tempatku bersandar. Yang tersisa hanyalah keputusan. Dan keputusan itu sudah terbentuk lebih kuat dari sebelumnya malam ini. 3 hari setelah makan malam itu, aku duduk di seberang seorang pengacara. Namanya Pak Erwin. Salah satu pengacara keluarga terbaik di Jakarta, yang aku temui berdasarkan rekomendasi seorang teman lama. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, kataku dengan tenang. Pak Erwin menyipitkan mata sedikit. Anda sudah yakin, Bu Wulan? Saya sudah yakin selama beberapa bulan. Sekarang saya hanya mengambil langkah formalnya. Baik. Ada dokumen atau bukti yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Aku membuka tas kecilku dan meletakkan sebuah amplop di atas mejanya. Pak Erwin membukanya. Membaca isinya dengan teliti. Alisnya naik sedikit. Di dalam amplop itu adalah bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan selama 2 bulan terakhir dengan sangat metodis, bukti bahwa Rendra memiliki hubungan dekat dengan Sekar Wijaya yang melampaui batas pertemanan. Chat-chat yang aku screenshot dari HP-nya saat dia tertidur. Foto-foto dari pertemuan yang 2 kali aku ikuti tanpa sepengetahuannya. Laporan dari seorang detektif swasta yang aku hire setelah aku merasa cukup yakin dengan intuisiku. Ini cukup kuat, kata Pak Erwin akhirnya. Saya tahu. Secara hukum, ini akan memperkuat posisi Anda dalam negosiasi hak. Saya tidak butuh banyak dari pernikahan ini, kataku. Saya hanya butuh yang menjadi hak saya secara legal. Tidak lebih, tidak kurang. Pak Erwin mengangguk. Kami akan proses surat gugatan cerai sampai ke Rendra pada hari Senin pagi. Dia meneleponku 2 menit setelah menerimanya. Wulan, apa ini? Apa yang tertulis di sana? Kamu serius? Kapan aku tidak serius, Rendra? Henning. Lalu suaranya berubah, turun, lebih pelan.
Ada sesuatu yang mirip dengan panik. Wulan, kita bisa bicara dulu. Kita bisa selesaikan ini. Kalau ada yang salah, aku sudah terlambat untuk itu. Wulan, hubungi pengacaramu, Rendra. Pengacaranya akan bicara dengan pengacaraku. Aku tutup telepon. Duduk di kursi kantorku yang menghadap jendela dengan pemandangan Jakarta di bawah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar tenang. Proses perceraian berlangsung 3 bulan. Rendra mencoba banyak hal. Meminta maaf lewat pesan yang panjang. Mengirim ibunya untuk bicara denganku. Meminta ayahnya menelepon untuk meyakinkanku. Pak Soeharto menelepon suatu malam. Suaranya lebih halus dari yang aku bayangkan. Wulan, Papa minta kamu berpikir lagi. Keluarga kami tidak sempurna. Papa tahu itu. Tapi perceraian ini... Pak Soeharto, aku potong kepelan. Saya menghormati Bapak. Dan saya mengerti ini sulit untuk keluarga. Tapi keputusan ini bukan tentang keluarga. Ini tentang saya. Tentang apa yang saya pantas dapatkan sebagai manusia. Hening di telepon. Dan selama 3 tahun ini, aku lanjutkan. Saya sudah sangat bersabar. Saya sudah mencoba. Tapi ada batas dari semua itu. Pak Soeharto tidak bicara lagi soal ini setelah malam itu. Di pertengahan proses hukum, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Sekar Wijaya menghubungiku. Pesan WhatsApp singkat. Bu Wulan, boleh kita ketemu? Saya mau bicara secara langsung. Aku pikir-pikir. Lalu balas. Baik. Besok jam 2 siang. Di kafe di Bilangan Menteng. Saya kirim lokasi. Sekar datang tepat waktu. Dia berpakaian sederhana untuk ukurannya. Tanpa aksesori mencolok. Rambut cancer. Wajahnya tidak seperti yang aku bayangkan, bukan wajah perempuan yang merasa menang. Justru sebaliknya. Dia duduk, memesan kopi, lalu menatapku. Saya tidak akan minta maaf, katanya langsung. Karena permintaan maaf terasa murahan untuk apa yang terjadi. Aku menunggu. Tapi saya ingin kamu tahu sesuatu. Sekar memandang mejanya sebentar. Rendra yang aktif. Dia yang terus mencari saya. Dan saya tidak cukup kuat untuk menolak seseorang yang saya pikir suka sama saya. Tapi saya tidak pernah tahu sampai belakangan betapa parahnya dia memperlakukan kamu. Kamu tahu dia sudah menikah dari awal, kataku bukan sebagai pertanyaan. Tahu. Dan itu salah saya. Saya tidak mencari pembenaran soal itu. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Karena waktu saya tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu bangun, siapa kamu, saya malu sama diri sendiri. Kamu bukan yang digambarkan Rendra. Dia bilang kamu pasif, bergantung, tidak punya ambisi. Dan saya percaya. Aku menghela napas pelan. Dan sekarang, Sekar menatapku. Sekarang saya tahu dia berbohong. Tentang kamu. Dan mungkin tentang banyak hal lain. Aku duduk sebentar dengan pemikiran itu. Lalu aku berdiri. Terima kasih sudah datang. Sekar. Tidak semua orang punya keberanian untuk ini. Aku meraih tasnya. Tapi saya tidak butuh penjelasan apapun untuk melanjutkan. Keputusan saya bukan karena kamu. Keputusan saya karena saya akhirnya memilih diri saya sendiri. Aku berjalan keluar kafe ke bawah sinar matahari siang Jakarta yang terang. Perceraian resmi 1 bulan setelah itu. Tidak ada drama di pengadilan. Tidak ada tangis yang meledak. Aku keluar dari ruang sidang dengan dokumen di tangan, menarik napas panjang, dan menelepon Pak Bimo. Pak, sudah selesai. Suara Pak Bimo di seberang terdengar hangat. Bagaimana perasaanmu? Aku berpikir sebentar. Bebas. Jawabku akhirnya. Saya merasa bebas. 3 bulan setelah perceraian, WN Consulting meresmikan kantor barunya. Lantai 12 di salah satu gedung prestisius di kawasan Sudirman. 54 karyawan. Proyek-proyek berjalan paralel dari berbagai klien korporat. Peresmian kantor baru itu dihadiri oleh orang-orang dari industri, beberapa klien, media bisnis, dan Pak Bimo yang datang dengan senyum bangga yang membuatku hampir menangis saat melihatnya.
Di tengah acara, seorang reporter dari majalah bisnis terkemuka menghampiriku untuk wawancara singkat. Bu Wulan, di usia yang masih sangat muda dan dengan perjalanan yang sepertinya tidak mudah, apa yang paling Anda pelajari? Aku berpikir sebentar sebelum menjawab. Saya belajar bahwa diam bukan berarti lemah. Saya belajar bahwa orang yang paling tenang di ruangan seringkali adalah orang yang paling tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan saya belajar bahwa cara terbaik untuk menjawab mereka yang meremehkan Anda bukan dengan kata-kata. Lalu dengan apa? Aku tersenyum. Dengan hasil. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar yang tidak aku cari tapi entah bagaimana sampai juga ke telingaku. Dari seorang kenalan bersama yang masih dekat dengan keluarga Rendra. Rupanya, setelah perceraian kami, Pak Wijaya menarik diri dari rencana kerjasama bisnis dengan keluarga Pak Soeharto. Bukan secara resmi. Tidak ada konflik. Hanya pelan-pelan mengambil jarak. Dan bisnis tekstil keluarga Rendra sedang menghadapi tantangan besar karena beberapa kontrak besar tidak diperpanjang. Rendra sendiri, kata orang yang sama, sedang dalam periode yang sulit, profesional maupun personal. Aku mendengar semua itu dengan wajah yang tidak berubah. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena karma punya cara kerjanya sendiri, dan bukan tugasku untuk mengintervensi atau merayakannya. Yang ada tugasku adalah terus berjalan maju. Sebulan setelah peresmian kantor, Pak Bimo mengajakku makan siang. Restoran sederhana di daerah Cikini yang sudah jadi tempat kami sering diskusi sejak dulu. Tempat yang membawa banyak kenangan. Pak Bimo memesan soto ayam seperti biasa. Aku memesan yang sama. Kami makan dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa menit. Lalu Pak Bimo bicara. Ibumu pernah bilang ke aku, dulu waktu kamu masih SMA, dia datang ke sekolah untuk ambil rapotmu. Nilai kamu yang tertinggi di angkatan. Gurumu tanya ke ibumu, Wulan ini mau jadi apa, Bu? Ibumu jawab apa? Kamu tahu. Aku menggeleng. Ibumu bilang, saya tidak tahu mau jadi apa, tapi saya tahu dia akan jadi seseorang yang membuat orang-orang yang pernah meremehkannya menyesal. Pak Bimo tersenyum. Ibumu benar. Mataku terasa panas. Pak Bimo tahu ibu. Kami pernah sekolah di SMA yang sama dulu. Kamu tidak tahu itu. Itu awalnya aku memperhatikanmu, karena ibumu teman lama, dan dia cerita tentang anaknya yang pandai. Aku tertawa pelan. Tawa yang campur antara kaget, haru, dan sesuatu yang tidak punya nama. Jadi dari dulu sudah dipantau. Dari dulu sudah diyakini. Ibuku, yang masih tinggal di Magelang bersama Bapak, menelepon setiap minggu malam. Waktu aku cerita tentang perceraianku, yang aku sampaikan dengan hati-hati dan perlahan, ada hening panjang di seberang telepon. Lalu suara ibuku. Pelan tapi kuat. Kamu tidak perlu minta maaf ke siapapun, Wulan. Kamu sudah jauh lebih sabar dari yang seharusnya. Sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih. Tapi karena ada sesuatu yang akhirnya lepas dari pundakku yang sudah lama tidak aku sadari seberat apa. Setahun kemudian, WN Consulting sekarang punya 78 karyawan. Berhasil menutup tahun fiskal dengan revenue yang menempatkan kami di deretan perusahaan konsultan terkuat di Indonesia. 3 proyek internasional sedang berjalan, Malaysia, Singapura, dan 1 di Dubai. Aku pindah ke sebuah apartemen di lantai atas gedung di Sudirman yang menghadap ke langit Jakarta. Sederhana tapi milikku sendiri. Setiap sendinya mengandung keputusan yang aku buat sendiri, kerja keras yang aku curahkan sendiri, dan mimpi yang tidak pernah aku tukar dengan apapun. Suatu sore, aku duduk di balkon dengan secangkir teh, menatap kota yang bergerak di bawah. Aku teringat malam di Surabaya 2 tahun lalu. Berdiri di ruangan mewah dengan lantai marmer yang dingin. Mendengar suami sendiri menyebutku asisten. Teringat betapa dingin hatiku malam itu. Betapa keras tekad yang terbentuk dalam kedinginan itu. Dan aku bersyukur. Bukan karena hal itu tidak menyakiti, tapi karena rasa sakit itu adalah katalis. Tanpanya, mungkin aku masih menunggu. Masih bersabar tanpa batas.
Masih mengorbankan diri untuk orang yang tidak pernah benar-benar melihatku. Tanpa momen itu, mungkin aku tidak pernah memilih diri sendiri. Di antara semua hal yang terjadi setahun itu, ada satu pertemuan yang aku ingat dengan sangat jelas. Sebuah acara gala dinner untuk penghargaan bisnis tahunan di Jakarta. Aku hadir sebagai salah satu penerima penghargaan, kategori pemimpin bisnis perempuan terbaik tahun ini. Saat aku berjalan menuju panggung untuk menerima plakat, aku melewati beberapa meja. Dan di salah satu meja itu, duduk Rendra. Kami bertatapan selama mungkin 2 detik. 2 detik yang terasa seperti dekade. Wajahnya tidak membaca dengan baik, campuran dari hal-hal yang terlalu kompleks untuk diurai. Penyesalan mungkin. Atau mungkin itu hanya pantulan dari pikiranku sendiri. Aku tidak berhenti. Tidak tersenyum. Tidak memberi gestur apapun. Aku hanya terus berjalan. Naik ke panggung. Berdiri di depan lampu sorot yang terang. Dan menerima penghargaan itu dengan kepala tegak dan punggung lurus. Di podium, ada waktu singkat untuk bicara. Aku tidak punya persiapan khusus. Tapi kata-kata datang dengan sendirinya. Saya besar di keluarga yang sederhana. Orang tua saya tidak punya koneksi, tidak punya modal besar, tidak punya nama yang bisa membuka pintu. Yang mereka punya hanyalah keyakinan bahwa kerja keras itu nyata dan hasil itu tidak berbohong. Aku berhenti sebentar. Saya pernah ada di titik di mana saya hampir percaya bahwa saya tidak cukup baik, bahwa latar belakang saya adalah batasan, bahwa penghakiman orang lain tentang siapa saya lebih benar dari pengetahuan saya tentang diri sendiri. Ruangan hening. Ternyata tidak. Ternyata latar belakang itu hanya titik awal, bukan titik akhir. Dan orang-orang yang pernah meremehkan Anda, mereka kadang menjadi bahan bakar yang paling efisien untuk terus bergerak maju. Tepuk tangan. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua perempuan yang pernah didiamkan, diabaikan, atau diremehkan. Tetap bangun. Tetap bergerak. Tetap diam sambil bekerja. Karena suatu hari, hasil kerja Anda akan bicara lebih keras dari semua kata-kata yang pernah melukai Anda. Malam itu, setelah acara selesai, aku berdiri di luar gedung menunggu mobil. Udara Jakarta malam itu tidak terlalu panas. Ada angin tipis yang menyentuh wajahku. HP-ku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak tersimpan. Wulan, ini Rendra. Selamat atas penghargaannya. Kamu pantas mendapatkannya. Dan aku minta maaf atas segalanya. Sanggup. Aku membaca pesan itu 2 kali. Lalu aku meletakkan HP ke dalam tas. Mobil tiba. Aku masuk. Beberapa saat, di perjalanan pulang, aku berpikir tentang apakah aku akan membalas. Lalu aku ingat sebuah prinsip yang Pak Bimo pernah ajarkan. Memaafkan itu untuk dirimu sendiri, Wulan. Bukan untuk orang yang minta maaf. Kamu bisa memaafkan tanpa harus kembali membuka pintu yang sudah tepat kamu tutup. Aku memandang lampu-lampu kota yang berlari di balik kaca. Aku sudah memaafkan. Sudah lama. Tapi bukan dengan kata-kata. Tapi dengan cara aku terus bergerak maju tanpa menyimpan dendam di dada. Pembalasan terbaikku bukan membuat Rendra menderita. Pembalasan terbaikku adalah menjadi bahagia. Dan bahagia itu, yang sederhana, yang tulus, yang dibangun dari pondasi yang aku buat sendiri, adalah hal yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Bapak menelepon suatu malam. Suaranya ada campuran bangga dan geli yang hanya bapak-bapak yang bisa menghasilkan nada seperti itu. Wulan, Bapak tadi lihat foto kamu di koran. Kamu dapat penghargaan. Epsilona, Pak. Kata ibumu kamu juga di majalah bulan lalu. Ayah, Wulan, kamu tahu nggak, waktu kamu kecil, tetangga kita yang punya toko besar di pasar pernah bilang ke bapak bahwa anak kita yang perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Cukup SMA lalu nikah. Buat apa keluar banyak biaya? Aku tersenyum di kegelapan kamarku. Bapak ingat itu. Bapak selalu ingat. Bukan karena dendam. Tapi karena waktu itu bapak diam, dan dalam diam itu bapak bilang dalam hati, tunggu saja, tunggu saja. Mataku terasa panas lagi. Bapak bangga sama kamu, Wulan.
Bukan karena penghargaannya, tapi karena Bapak tahu seberapa keras kamu kerja dan seberapa kuat kamu bertahan. Kata-kata itu, sederhana, dari laki-laki yang tidak pernah punya nama besar atau kekayaan yang mencolok, adalah hal paling berharga yang aku dengar sepanjang tahun itu. Mungkin sepanjang hidupku. Ada satu pagi yang sangat biasa, satu pagi di antara ribuan pagi lain, yang entah kenapa terasa sangat bermakna. Aku bangun pagi-pagi sekali, membuat kopi sendiri, duduk di balkon sambil menatap langit Jakarta yang masih biru gelap menjelang fajar. Tidak ada meeting penting hari itu. Tidak ada deadline yang mengintip. Hanya aku dan pagi yang tenang. Aku memikirkan perjalanan ini dari awal. Gadis kecil dari Magelang yang suka diam dan mengamati. Yang belajar keras bukan karena ingin membuktikan apa-apa tapi karena sungguh-sungguh percaya pada proses. Yang jatuh cinta dengan cara yang naif lalu belajar pelajaran paling keras tentang harga diri dari orang yang paling tidak diharapkan. Dan di sini sekarang, dengan kopi di tangan, langit yang mulai terang, dan hidup yang, meskipun tidak sempurna, meskipun tidak seperti yang dulu dibayangkan, adalah hidupnya sendiri. Dibangun oleh tangannya sendiri. Dipilih oleh dirinya sendiri. Tidak semua cerita tentang perempuan yang kuat harus dimulai dari perempuan yang tidak pernah jatuh. Kadang justru sebaliknya. Kadang kekuatan itu lahir tepat di titik di mana seseorang sudah merasa tidak sanggup lagi. Tepat di titik di mana rasa sakit sudah begitu besar sehingga tidak ada pilihan lain selain berdiri dan bergerak. Aku adalah perempuan yang pernah dipanggil asisten oleh suaminya sendiri. Aku adalah perempuan yang pernah dilihat dengan tatapan tidak cukup baik oleh mertua, ipar, dan semua orang di ruangan itu. Aku adalah perempuan yang pernah merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Dan aku adalah perempuan yang kemudian memilih untuk tidak lagi menjadi bayangan. WN Consulting kini telah memasuki tahun ketiga operasinya. Tahun ini kami membuka kantor representasi di Singapura. Ekspansi pertama ke luar negeri yang aku rencanakan dengan sangat hati-hati selama setahun. Di peresmian kantor Singapura itu, Pak Bimo hadir. Usianya sudah hampir 63, tapi matanya masih setajam dulu. Kamu ingat pertama kali kita ketemu? Tanyanya saat kami berdiri di balkon kantor baru yang menghadap Marina Bay. Ingat, Pak Bimo bilang saya punya sesuatu yang langka. Kamu tahu apa yang aku lihat waktu itu? Aku menggeleng. Aku lihat seseorang yang tidak takut diam. Di dunia yang penuh kebisingan, orang yang tahu cara diam dan berpikir sebelum bertindak, itu langka sekali. Dan itu yang selalu jadi kekuatanmu, Wulan. Bukan kecerdasanmu saja. Bukan kerja kerasmu saja. Tapi kemampuanmu untuk sabar, mengamati, dan bergerak di waktu yang tepat. Aku menatap lampu-lampu kota Singapura yang mulai menyala dalam senja yang turun pelan. Ibu saya yang mengajarkan itu, kataku pelan. Aku tahu, kata Pak Bimo. Dia perempuan luar biasa. Malam sebelum terbang pulang ke Jakarta, aku sempatkan video call dengan ibu. Wajahnya di layar HP, keriput yang bertambah, rambut yang lebih putih dari terakhir aku lihat langsung, tapi matanya masih sama. Hangat dan dalam. Gimana di Singapura, Endo? Bagus, Bu. Kantornya sudah jadi. Besok Wulan pulang. Makan yang benar di sana. Jangan cuma kerja. Aku tertawa. Iya, Bu. Makan. Ibu diam sebentar, lalu bicara dengan suara yang lebih serius. Wulan, kamu bahagia? Pertanyaan yang sederhana tapi beratnya tidak main-main. Aku berpikir jujur. Bukan tentang pencapaian bisnis. Bukan tentang penghargaan atau kantor baru. Tapi tentang pertanyaan yang paling dasar. Apakah aku bahagia? Iya, Bu. Jawabku akhirnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tahu jawaban itu 100% benar. Wulan bahagia. Ibu tersenyum di layar. Kalau begitu, ibu juga bahagia. Ada satu hal terakhir yang perlu kuceritakan. Beberapa bulan setelah peresmian kantor Singapura, aku mendapat undangan yang tidak terduga. Dari Bu Hartini. Bukan undangan keluarga. Bukan urusan bisnis. Tapi sebuah pesan yang panjang dan tidak seperti biasanya. Tidak ada nada superioritasnya yang biasa.
Tidak ada sindiran yang terselip di antara kata-kata. Hanya sebuah undangan untuk minum teh berdua, saat Bu Hartini kebetulan ada di Jakarta untuk urusan keluarga. Aku berpikir lama sebelum membalas. Lalu aku setuju. Kami bertemu di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Ruang teh yang tenang, dengan tanaman hijau di pojok-pojoknya dan cahaya sore yang masuk lembut dari jendela besar. Bu Hartini sudah duduk saat aku tiba. Dia berdiri ketika melihatku. Dan yang membuatku terkejut, dia memelukku. Singkat tapi tulus. Cara memeluk yang tidak pernah dia lakukan bahkan di hari pernikahanku dengan anaknya. Kami duduk, memesantif. Dan untuk beberapa menit pertama, kami hanya memandang cangkir masing-masing. Lalu Bu Hartini bicara, "Wulan, aku tidak akan punya cukup waktu untuk minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Aku tahu itu. Tapi aku ingin kamu tahu, Mama menyesal." "Sanggup, aku menunggu." Mama terlalu fokus pada nama dan status sampai tidak bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Dan karena itu, Mama ikut andil membiarkan anakku memperlakukanmu dengan cara yang tidak seharusnya. Matanya berkata, "Kamu tidak pantas mendapat perlakuan itu." Aku menatapnya lama. Dan aku melihat sesuatu yang tidak aku duga, seorang ibu yang terluka. Bukan hanya menyesal karena kehilangan menantu yang ternyata luar biasa, tapi menyesal karena tahu perannya dalam membentuk anak laki-lakinya menjadi orang yang tidak bisa menghargai orang lain yang tidak punya label status yang tepat. "Bagaimana keadaan Rendra sekarang?" tanyaku akhirnya. Bu Hartini menggeleng pelan. "Sedang berusaha membenahi diri. Hubungannya dengan Sekar sudah selesai lama. Dia sedang banyak introspeksi." Dia mengangkat matanya ke aku. "Kamu tidak perlu ini, aku tahu. Tapi apa kamu bisa memaafkan kami?" Aku menarik napas panjang. "Saya sudah memaafkan, Bu Hartini. Bukan untuk siapapun selain diri saya sendiri. Karena menyimpan kebencian itu berat, dan saya tidak mau hidup dengan beban itu." Bu Hartini mengangguk. Ada air mata yang pelan turun di satu sisi wajahnya yang dia tidak usap. "Terima kasih, Wulan." Kami minum teh sampai habis. Bicara tentang hal-hal yang lebih ringan, keluarga, Jakarta, cuaca. Seperti dua perempuan yang sedang belajar mengenal satu sama lain dari awal. Dan mungkin memang itulah yang sedang terjadi. Dalam perjalanan pulang sore itu, aku duduk di kursi belakang mobil sambil menatap Jakarta yang bergerak. Aku memikirkan semua yang sudah terjadi. Semua perjalanan yang membawaku ke titik ini. Rasa sakit yang pernah terasa seperti akan menenggelamkanku. Malam-malam di mana aku bertanya apakah semua ini, semua kerja keras, semua pengorbanan, benar-benar sepadan. Sekarang aku tahu jawabannya. Bukan hanya sepadan, tapi perlu. Setiap penghinaan yang memperkuat tekadku. Setiap diabaikan yang mendorongku untuk membuktikan nilai diri dengan cara yang paling berbicara, dengan hasil nyata. Setiap malam panjang di kantor kecil yang dulu ketika aku meragukan diri sendiri tapi tetap memilih untuk terus. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa aku sekarang. Dan siapa aku sekarang? Perempuan yang berdiri tegak, yang tahu nilainya, yang tidak butuh pengakuan siapapun untuk merasa berharga, adalah perempuan yang aku banggakan. Untuk kamu yang mungkin sedang ada di titik yang pernah aku ada di sana. Di titik di mana seseorang yang kamu cintai memilih untuk tidak melihatmu. Di mana orang-orang di sekitarmu memandangmu dengan tatapan yang bilang kamu tidak cukup. Di mana kamu mulai bertanya apakah mungkin mereka benar. Mereka tidak benar. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang keluarganya, jumlah uang di rekeningnya, atau seberapa mewah cara hidupnya. Nilai seseorang ada di apa yang dia bawa ke dunia ini, kerja kerasnya, integritasnya, caranya memperlakukan orang lain, dan seberapa teguh dia berdiri untuk hal-hal yang dia percaya benar. Dan tidak ada satu pun penghinaan, pengabaian, atau penolakan yang bisa menghapus nilai itu. Diam bukan lemah, sabar bukan menyerah. Dan perempuan yang memilih untuk bergerak pelan tapi pasti, seringkali adalah perempuan yang paling jauh melangkah. Ini bukan akhir ceritaku. Ini baru bab yang baru. Dan bab terbaik belum ditulis. Tapi malam ini,
Di balkon apartemen dengan langit Jakarta yang penuh bintang tipis di antara awan, aku tidak memikirkan masa depan terlalu jauh. Aku hanya ada di sini, bernapas, bersayukar, menjadi diriku sendiri yang paling utuh. Dan itu, hanya itu, sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menemani perjalanan Wulan sampai di sini. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bagikan kepada perempuan lain yang mungkin sedang butuh mendengar bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.